Sang penebus, juru selamat, Kau telah lahir ke dunia. Surga bumi menyembahmu, menantikan kedatanganmu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Ku ditebus dan ku hidup, ku berjalan dengan kuasa-Mu. Kini aku kan nyatakan dan siapkan kedatangan-Mu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Hosana, Hosana. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Hosana, Hosana. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia.
Shalom saudara-saudara yang terkasih. Kita ada di bulan yang baru kembali dan tema kita luar biasa. Living as change agent. Hidup sebagai agen perubahan. Hidup hanya satu kali saja. Alkitab berkata manusia hidup satu kali kemudian mati dan dihakimi. Dan karena itu mari kita pakai hidup kita yang hanya satu kali ini dengan maksimal. Sebagai apa? Salah satunya yang paling penting adalah sebagai agen perubahan. Saya percaya Tuhan mau pakai kita. Tuhan udah kasih begitu banyak karunia. Agar apa? Agar kehidupan kita ini sungguh-sungguh berdampak, ya, berguna, bermanfaat dan memuliakan akan nama Tuhan. Nah, teks yang kita akan baca bersama-sama hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-24. Sebuah statement yang sangat luar biasa dari seorang agen pengubah, yaitu Rasul Paulus. Sudah tidak asing lagi buat kita. Ya saudara, dikatakan tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Perhatikan itu. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Saudaraku, ayat ini sebetulnya adalah merupakan bagian dari sebuah pesan perpisahan, ya, daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, ya. Dan Paulus menyatakan kepada mereka bagaimana hidupnya itu adalah sebuah hidup yang dipersembahkan sepenuhnya kepada Sang Raja, saudara. Sebuah kehidupan yang didedikasikan secara sepenuhnya. Dan tentu saja kita tahu lewat komitmennya yang luar biasa ini, kehidupannya menjadi sebuah kesaksian, contoh, ya, pribadi yang pada akhirnya mengubahkan banyak kehidupan. Ya, sebagaimana kita tahu dan seperti kita tahu, sebagian besar surat yang ada di dalam Perjanjian Baru misalkan ditulis oleh Rasul Paulus. Dan bukan hanya itu, kita juga tahu bagaimana misalkan saudara lewat pelayanannya dan kehidupannya, dampak dan pengaruh yang dia nyatakan begitu luar biasa. Ya, Asia Kecil, sebagian daripada Eropa, saudaraku, dan seterusnya. Dari ayat ini saja ada beberapa kalau kita perhatikan yang menyatakan kebenaran ini kepada kita. Pertama dikatakan tadi bahwa Paulus tidak menghiraukan nyawanya. Enggak menghiraukan nyawanya. Siapa coba saudara yang tidak menghiraukan nyawa? Kita ini justru kan kebanyakan orang, ya, justru kan menjaga nyawanya. Tapi dia enggak menghiraukan. Asalkan dia berkata apa? Dia fokus kepada garis akhir. At the end memang, ya, satu hari kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hanya hidup yang kayak apa yang kita jalani sepanjang kita ada di atas muka bumi ini. Paulus berkata bahwa dia mau, dia rindu, dia fokus untuk apa? Menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan kepadanya. Setiap kita diberikan misi dalam kehidupan ini. Dan itu sebabnya penting untuk kita menemukan misi itu, ya. Kalau enggak kita enggak tahu kita mau bikin apa. Dan ayatnya bagian yang keempat tadi dikatakan, ayat yang ke-24 ini, Paulus memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Saudara, pertanyaannya sekarang how? Bagaimana sebagai agen perubahan Paulus menyatakan itu bagi kita? Nah, kalau kita mundur kepada ayat-ayat yang sebelumnya, maka kita menemukan beberapa hal yang very simple and yet profound, saya percaya. Luar biasa, tapi itu saudaraku memberikan pengaruh, ya, bagi kita semua yang kepingin hidup kita ini dipakai untuk jadi agen perubahan bagi kemuliaan Tuhan. Nomor satu ada di ayat yang ke-18 dan 19. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-18 dan 19. Firman Tuhan berkata, sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu, ini Paulus berkata, bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Jadi inilah kehidupanku, kata Paulus. Kamu melihat itu, kamu mengalami itu. Kayak apa? Ayat 19. Dengan segala kerendahan hati, atau dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Bayangin saudara, dia datang ke satu tempat, dia datang ke satu daerah hanya untuk menderita, ya, mencucurkan air mata,
lalu kemudian juga mengalami pencobaan, pengen dibunuh, saudara, sesuatu yang tidak mudah, ya. Jadi kita belajar apa di sini? Dia rela untuk berkorban, dia rela untuk memberikan dirinya dan hidupnya, karena dia juga tahu, saudara, bagaimana Kristus mati buat dia, ya. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 14 dan ayat yang ke-15, Rasul Paulus menulis, ya, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti, lihat ini, bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang. Jadi dia melihat kepada teladan Kristus yang memberikan dirinya, yang rela untuk berkorban. Saudara, tidak mungkin kehidupan kita ini akan memberikan dampak yang signifikan kalau kita hidup hanya untuk diri sendiri. Hidup berkorban itu apa? Hidup berkorban itu ya rela untuk meninggalkan kenyamanan, misalkan rela untuk tidak mendapatkan apa yang diharapkan, ya, tapi berbuat dan mengerjakan itu untuk orang lain, untuk keuntungan orang lain, untuk kebutuhan, keperluan orang lain. Bukankah itu yang Kristus lakukan buat kita semua? Dia datang ke atas muka bumi ini dan dia hidup, melayani, mati, berkorban bagi semua orang yang percaya kepada dia. Tapi dia juga bangkit, ya. Maka dikatakan jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya apa? Supaya mereka hidup yang ditukar, ya. Ada yang berkata bahwa salib itu adalah exchange, terjadi sebuah pertukaran. Nasib Kristus ditukar dengan nasib kita. Berkat Kristus tukar dengan berkat kita. Demikian pula kutuk dalam kehidupan kita. Dia alami kutuk agar kita mengalami berkat dalam kehidupan kita. Dia berkorban bagi kita. Nah, Paulus memahami ini, dan dia tahu bahwa langkah awal untuk hidup yang bisa jadi agen pengubah, ya, mengubahkan kehidupan, yaitu kalau kita punya sikap yang rela untuk berkorban. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, dikatakan demikian, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi nomor satu, saudara, mari kita belajar untuk kita berkorban, untuk kita mau memberi diri, untuk kita mau accept, ya, ketidaknyamanan, bahkan ya kesukaran, tantangan. Supaya apa, saudara? Supaya ada banyak kehidupan yang diubahkan melalui kehidupan yang kita persembahkan bagi Tuhan dan juga bagi saudara-saudara orang-orang yang kita layani. Tetapi juga tidak hanya itu, ya, sebab di dalam ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21 dikatakan demikian, ayat 20-21, sungguh pun demikian, aku tidak melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau tadi kerelaan untuk memberikan hidup yang tidak mudah, ya, menderita. Yang kedua ini kerelaan untuk membagi dan menghidupi Injil kerajaan Allah, ya. Jadi hidupnya adalah hidup yang sepadan, berpadanan. Hidupnya adalah hidup yang berjalan. Di dalam apa? Di dalam kebenaran demi kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-20 dikatakan, dia berkata, aku mengajarkan kepada kamu. Di mana? Di mana-mana, ya, di tempat umum, di perkumpulan di rumah. Aku juga dikatakan senantiasa bersaksi kepada orang Yahudi maupun kepada orang Yunani, pada bangsa-bangsa, tidak hanya kepada teman sebangsanya. Untuk apa? Supaya mereka bertobat dan percaya. Supaya apa? Supaya mereka berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Nah, kalau mereka berjumpa dengan Sang Juru Selamat, otomatis hidup mereka diubahkan. Paulus dengan demikian menjadi pengubah, ya, agent of change. Saudara, kalau saya mencatat beberapa ayat, ya, yang menunjukkan bagaimana Paulus memberikan dirinya bagi Injil,
ya. Contohnya Roma pasal 1 ayat 1 dan juga di dalam 1 Korintus 2 ayat 2. Paulus mengetahui bahwa dirinya dipanggil untuk memberitakan. Memberitakan Injil tidak hanya kepada teman sebangsanya atau saudara-saudaranya, tapi juga kepada orang-orang non-Yahudi. Dalam Roma pasal 1 ayat 14 dan 16 dan juga 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-23 tercatat. Apa sih tujuan daripada Rasul Paulus? Jangkau sebanyak mungkin orang. Sebanyak mungkin ya yang Tuhan bisa, saudaraku, melalui dia pakai hidupnya untuk memberitakan, untuk membawa orang, memindahkan orang, kata firman Tuhan, dari gelap kepada terang, dari neraka kepada kemudian kehidupan yang kekal. Roma 15 ayat 19 dan juga ayat 23 dan 24 mencatat hal itu. Jangkau sebanyak mungkin orang. Dan juga tentu saja dia dalam hal ini dia selalu berupaya, berusaha untuk apa? Memimpin setiap orang agar percaya kepada satu-satunya Allah yang benar. Semua orang di muka bumi ini tentunya percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan siapa? Tuhan yang bagaimana? Siapakah Allah yang benar? Yesus Kristus Tuhan. Ya, dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10 dan 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan pasal 2 ayat yang kelima. Saudara, tertulis di sana bagaimana Paulus melakukan semuanya, menyatakan semuanya. And the last but not least, dia melayani oleh pimpinan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, Roh Kudus itu dikatakan penolong, penghibur, pengajar, ya, yang memimpin, membawa, menuntun seluruh kehidupan kita agar maksimal dan signifikan di dalam Tuhan. Ayat yang ke-22 dan 23, saudara menuliskan, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, garis bawah itu. Tawanan loh saudara. Kalau tawanan berarti dia tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Siapa yang nawan dia? Roh Kudus. Aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa lihat ini, penjara dan sengsara menunggu aku. Mana ada orang ya hidupnya hanya untuk sengsara, hidupnya hanya untuk menderita. Tapi ditulis dalam Alkitab. Tidak heran hidupnya sangat berdampak luar biasa. Tidak heran sampai dengan hari ini, sampai-sampai ada pihak-pihak yang misunderstanding dengan Rasul Paulus. Ada pihak-pihak yang memberikan tuduhan keji kepada dia, yang mengatakan bahwa pendiri agama Kristen ini adalah Paulus, bukan Tuhan Yesus. Ini betul-betul merupakan sesuatu penyesatan, tidak benar, ya. Bahwa bahkan Alkitab mengatakan bahwa Paulus itu imitate Christ, meniru Kristus. Kristus adalah model utama buat dia. Alasan dia melakukan semuanya ini hanya untuk dia. Ini kok malah dibalik, ya. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3, saudaraku, dikatakan karena telah ternyata, ini Paulus kan yang menulis surat ini juga, bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Lihat ini, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Inilah buah dari sebuah kehidupan yang dipimpin, dikuasai, dicengkram oleh roh, ya. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia, ya. Dan juga dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 12 ayat yang terakhir, saudara, Alkitab berkata, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan kepada kamu dengan perantara mereka yang oleh Roh Kudus. Rasul Petrus pun menyatakan yang sama, yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat iri, saudara, ya. Tetapi kepada kita semua diberikan kasih karunia oleh pelayanan daripada bapak-bapak, ya, yang sudah ada sekian abad yang lalu. Paulus, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan mereka semua. Tapi dalam hal ini kita belajar tentang pribadi. Bagaimana kemudian itu sampai kepada kita hari ini. Saudara, dampaknya bukan hanya ya 10, 20, 30 tahun. Saya percaya dampaknya adalah tahun. Baiklah, hari ini kita menyediakan diri kita living as change agent for eternity. Saudara,
Dan saya percaya satu hari ketika kita berjumpa dengan dia, Raja di segala Raja, Tuhan di segala Tuhan, kita rindu untuk mendengar dia berkata, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu, hai hambaku yang setia, yang benar. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.